Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil ada mudikri la yadullu ada mawuqi, bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi. Wujudul madluli mustalzimun li wujudid dalil. Wa qad ulima adamud dalil fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul. Adanya madlul. Madlul ini cangkir. Li wujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fa yaqa'ul ilmu bi adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, Bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad ke-5 bahwa Muhammad punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Mazdi tidak menyebut, abad ke-6 Syajarah Mubarakah tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin itu jelas memotong kaidah di mana potongan itu adalah pengecualian bertentangan dengan kaidah dasarnya. Tapi oleh Kiai Haji Imaduddin dianggap seolah-olah itu adalah kaidah utamanya. Sehingga menjadi kalau tidak ada dalil maka tidak mungkin ada madlul. Kalau tidak ada petunjuknya maka sesuatu itu pasti tidak ada. Sesuatu itu akan dikatakan ada kalau ada buktinya. Cangkir dikatakan ada kalau bisa kita lihat. Jadi petunjuk itu kita melihat itu namanya dalil. Adanya cangkir itu namanya madlul. Jadi Kiai Haji Imaduddin memposisikan dalil dan madlul ini saling menentukan. Kalau ada dalil pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil maka tidak mungkin ada madlul. Berarti madlul itu bergantung kepada dalil. Itu kita bahas bagian 1 adalah bertentangan dengan ilmu tentang dalil. Ini saya bacakan kitab Abkarul Afkar karya Al-Amidi. Al-Faslus Sadis fi Syartid Dalili Al-Aqli. Pembahasan yang ke-6 tentang syarat sesuatu itu disebut dalil secara akli, atau dalil akli itu syaratnya apa? Yang pertama adalah wa syartud dalilil aqli ayyakuna muttaridan bil ittifaqi. Ya. Secara ittifaq yang disebut dengan dalil akli itu harus muttarid. Ya. Kemudian walaisa min syartihi ayyakuna munakisan. Tetapi tidak harus munakis. Ini kajian mantik ya. Jadi dalil akli itu sifatnya harus motorid saja. Tidak perlu munakis. Artinya walaupun tidak munakis tidak apa-apa. Cukup motorid. Apa motorid? Motorid itu begini gampangnya. Kalau ada dalil maka pasti ada madlul. Itu motorid namanya. Kalau A ada maka B ada. Anggap A itu dalil, B madlul. Munakis kalau A tidak ada atau kalau dalil tidak ada, maka madlul atau B juga tidak ada. Nah ini yang dipahami Kiai Haji Imaduddin. Jadi Kiai Haji Imaduddin mengatakan dalil itu harus mutorid dan munakis. Harus kalau ada maka madlulnya ada. Kalau dalil tidak ada maka madlulnya tidak ada. Itu bertentangan dengan kaidah dalil akli. Karena dalil akli itu hanya harus mutorid. Yaitu ketika ada dalil maka madlul sudah pasti ada. Ketika tidak ada dalil, maka madlul bisa jadi ada. Kenapa? Karena tidak munakis, hanya mutorid. Begitu ya. Saya bacakan, ai maksudnya adalah yalzamu min intifaihi. Ya, maksud dari munakis adalah menjadi keharusan min intifaihi dari ketidakadanya dalil itu intifaul madluli, ketidakadaan madlulnya.
Khilafan li ba'dil fuqaha, ini berbeda di kalangan beberapa ulama fikih. Ya karena kalau dalam fikih itu dalilnya bukan dalil akli Pak, tapi dalil nakli. Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi lain kajiannya ya. Jadi ingat ya. Munakis itu yang tidak menjadi syarat di dalam dalil itu adalah apabila dalilnya tidak ada, madlulnya pasti tidak ada. Itu tidak sesuatu yang keharusan Pak. Karena itu bukan syaratnya dalil. Syaratnya dalil itu yang atas saja, yaitu mutorid. Kalau dalilnya ada, pasti madlulnya ada. Ini logikanya gampang Pak. Dalil itu petunjuk Pak. Madlul itu yang ditunjukkan. Kalau sudah ada petunjuknya, pasti ada yang ditunjukkan. Kalau ada petunjuk tidak ada yang ditunjukkan, dia menunjukkan apa. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak ada petunjuknya, bukan berarti sesuatu itu tidak ada Pak. Bisa jadi petunjuknya kamu belum tahu. Atau kamu belum dapati. Perhatikan betapa bahayanya kalau logikanya Kiai Haji Imaduddin ini diterapkan dalam akidah. Bisa jadi Allah itu tidak ada dulu baru ada. Ya. Bisa jadi hilang yang namanya sifat kidam itu. Bahwa Allah itu tidak pernah tidak ada. Bisa jadi ya. Kalau memaksa pakai cara berpikirnya Kiai Haji Imaduddin ini. Perhatikan. Fa inna hudusal hawadisi. Maka sesungguhnya hudusal hawadis, terciptanya hal-hal yang baru atau terciptanya makhluk ya. Dalilu wujudis soni'i fi nafsihi. Dalilu wujudi as-soni'i adalah bukti adanya yang membuat. Ya, as-soni itu yang membuat. Jadi adanya hal-hal yang baru tercipta itu membuktikan ada yang membuat fi nafsihi di dalam diri soni itu. Artinya di pihak soniknya, di pihak Allahnya. Kalau dalam bahasa yang lain itu fa inna wujudal mahluki dalilun lil khaliqi atau dalilu wujudil khaliqi. Adanya makhluk ini bukti adanya khaliq. Adanya ciptaan itu bukti adanya pencipta. Itu logika sederhana membuktikan Tuhan itu ada, yaitu adanya alam raya. Sekarang kita pakai logikanya Kiai Haji Imaduddin tadi. Kalau ada dalil, pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil, maka madlul tidak ada. Yang menjadi dalil adalah adanya alam raya. Yang menjadi madlul adalah adanya Allah. Alam raya ada, Allah ada. Alam raya tidak ada, apa konsekuensinya? Allah tidak ada. Sekarang kita tahu alam raya ini sebelumnya adalah tidak ada. Maka disebut makhluk, diadakan atau diciptakan. Maka disebut hawadis, hal-hal yang baru. Karena sebelumnya tidak ada. Kalau alam sebagai dalil itu sebelumnya tidak ada, berarti Allah pun sebelumnya juga tidak ada. Kacau nggak itu Pak? Itu Pak. Makanya dalam bab nasab pun dipakai bahwa adamul wijdan layak ni al-adam. Tidak ada petunjuknya, tidak kamu temukan buktinya, nggak mesti tidak ada. Itu pakai standar berpikir. Bahwa petunjuk itu dengan yang ditunjukkan, dalil dengan madlul, sifatnya itu mutorid saja. Yaitu kalau ada dalil pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil belum tentu tidak ada madlulnya. Bahkan kalau dalam bab masalah akidah, masalah Allah ini, walaupun dulu Allah ketika belum menciptakan apapun, tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada petunjuk keberadaan Allah, bukan berarti Allahnya tidak ada Pak. Karena keberadaan Allah itu tidak pernah diawali. Artinya tidak pernah tidak ada. Bayangkan. Allah sebagai yang ditunjukkan atau madlul. Makhluk sebagai petunjuknya. Kalau keberadaan Allah bergantung dengan keberadaan makhluk. Kacau logikanya. Itu cara mengukur konsekuensi logika Pak. Jadi kalau Anda punya logika diterapkan dengan apapun itu mesti relevan. Kalau bermasalah berarti keliru logikanya. Begitu ya. Walau qaddarna, perhatikan, seandainya kami perkira-kirakan atau kami pastikan ada mahudusil hawadis, tidak adanya makhluk ini, lama lazima, maka tidaklah lalu pasti atau harus ya, minhu dari tidak adanya makhluk ini, apa intifa'us soni fi nafsihi, tidak adanya Allah dalam zatnya. Artinya tidak adanya Allah dalam pihaknya. Artinya kita asumsikan makhluk ini belum ada, bukan berarti Allah tidak ada. Kenapa? Karena tidak harus munakis. Dalilnya tidak ada, tidak mesti yang didalilkan atau madlulnya tidak ada. Begitu Pak ya, begitu itu logika sederhana. Kalau kamu mau berpikir normal gitu ya.
Kemudian wa illam yu'lam wujuduhu li adamid dalili ad-dali alaihi. Keberadaan Allah itu sudah pasti ya. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Walaupun memang belum diketahui keberadaannya karena belum ada petunjuknya. Ya. Lam wujuduhu li adamid dalili ad-dali alaihi. Belum ditemukan petunjuk yang menunjukkan tapi tidak menentukan keberadaan Allah itu ada atau tidak ada, Pak. Itu independen, Pak. Jadi madlul itu independen. Ya. Tidak bergantung adanya dalil atau tidak gitu loh. Tetapi kalau dalil itu sifatnya tidak independen. Dalil ditentukan oleh madlul. Itu logika yang benar, Pak. Kalau ada dalil pasti ada madlul gitu. Tapi kalau dalil tidak ada, madlul tidak lalu otomatis tidak ada. Kalau dipaksa, kalau tidak ada dalil madlul maka tidak ada, itu berarti Anda mau meyakini sebelum makhluk ini ada, kholik pun tidak ada. Sebelum bukti keberadaan Allah ini ada, berarti Allah pun tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Kan begitu, Pak ya. Ada memang keadaan yang seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin itu. Makanya saya bilang nanti di bagian kedua, Kiai Haji Imaduddin itu memotong kaidah. Ya, itu jahat sekali sebetulnya ya. Itu kalau sengaja, itu berarti jahat. Kalau tidak paham berarti bodoh. Nanti kita bahas di bagian kedua. Itu kaidahnya dipotong. Sesuatu yang sifatnya istisna, pengecualian, dianggap sebagai kaidah utama. Jadi kaidah utama dalam ilmu itu seperti ini, Pak. Dalil dengan madlul itu ya, sifatnya motorid. Ingat. Kalau ada dalil, pasti ada madlul. Kalau tidak ada dalil, belum tentu tidak ada madlul. Itu namanya tidak munakis. Ya. Hanya motorid. Jadi yang mesti sama itu hanya keberadaannya. Kalau masalah ketiadaannya tidak mesti sama. Artinya bisa jadi madlulnya ada walaupun dalilnya tidak ada. Kalau mesti sama juga berarti munakis namanya. Dan dalam dalil itu tidak ada munakis. Yang ada hanya mutorid. Ketika ada munakis itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Kiai Haji Imaduddin menerapkan ini dalam bab nasab itu kekacauan logika yang luar biasa. Selanjutnya kita baca ya sampai satu paragraf saja. Wali annahu, dan alasan yang kedua, kenapa kalau tidak ada dalil lalu otomatis madlulnya tidak ada? Artinya tidak ada ini tidak kamu temukan ya, begitu ya. Wali annahu, dan karena sesungguhnya la mani'ah, tidak ada yang menghalangi min qiyami adillatin, dari adanya beberapa dalil ya, atau berdirinya atau wujudnya beberapa dalil ala madlulin wahidin, atas satu madlul. Artinya satu keberadaan itu bisa ditunjukkan dengan beberapa pembuktian. Satu madlul ya, bisa ditunjukkan dengan beberapa dalil. Itu maksud dari qiyamu adillatin ala madlulin wahidin. Maka perhatikan, falau lazima intifa'ul madluli ya, maka seandainya pasti tidak ada madlul, begitu ya. Inda intifa'i wahidin minha, ketika tidak adanya satu saja dari dalil-dalil itu, ya. Wahidin minha, satu dalil dari semuanya itu. Artinya kalau kamu pakai, pokoknya kalau dalilnya tidak ada, maka madlulnya tidak ada. Ada kasus, dalilnya banyak. Tapi kamu menemukan satu dalil yang menurut kamu tidak ada. Atau dari sekian banyak dalil itu yang kamu tahu cuma satu dan itu tidak ada. Artinya misalnya bagaimana nasab itu dalilnya yang kamu tahu cuma kitab nasab. Padahal yang lain banyak dalil yang lain. Ketika kitab nasab tidak ada, maka kamu anggap madlulnya tidak ada. Kan begitu ya, logikanya begitu kalau kita tarik ke situ ya. Ketika kamu memastikan dalilnya tidak ada padahal hanya satu, sementara ada dalil-dalil yang lain ya, yang juga kamu tidak tahu tentunya ya, maka madlulnya kan menjadi tidak ada. Apa konsekuensinya? Lama lazima, maka tidak lalu menjadi harus min bakil adillati, dari sisa dalil itu wujudu al madluli, adanya madlul. Maka dalil-dalil yang lain ini menjadikan madlulnya ya tidak ada. Padahal tadi di atas ya, kalau ada dalil pasti ada madlul. Ini kan menjadi kontradiksi. Dalilnya ada, tapi madlulnya kok menjadi boleh tidak ada. Menjadi malazima, menjadi tidak harus gitu. Menjadi boleh tidak ada padahal dalil yang lain ada. Karena atau efek dari kamu tahu satu dalil dan menurut kamu itu tidak ada. Sehingga mau tidak mau madlulnya harus tidak ada. Padahal ada dalil-dalil lain.
Kalau diterima pernyataan kamu, maka dalil-dalil yang lain ini tidak lalu menjadikan madlul itu harus ada. Ya. Padahal prinsip dalil itu kalau dalilnya ada, madlulnya pasti ada. Wa kharajat, dan keluarlah dalil itu an kauniha, dari keberadaan dia adillatan sebagai adillah. Oh, kalau begitu berarti dalil-dalil sisanya itu sudah tidak lagi dianggap sebagai dalil. Kenapa? Li adami ittirodiha. Karena sudah tidak motorid. Artinya dalil-dalilnya ada tapi madlulnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kamu anggap tidak ada berbasis dengan satu dalil yang kamu tidak temukan. Ya sama dengan bab nasab itu. Untuk mengabsahkan seseorang, kamu taunya dalil satu aja, kitab nasab. Padahal dalil yang lain banyak. Ketika kamu tidak temukan kitab nasab, Kiai Imaduddin maksudnya, kamu pastikan tidak ada nama itu. Bagaimana status dengan dalil-dalil yang lain? Misalnya ada prasasti, misalnya ada ini, ada itu, dan sebagainya. Kalau ternyata madlulnya tidak ada, maka dalil-dalil ini menjadi tidak berfungsi. Atau menjadi keluar dari kaidah dalil. Kenapa? Karena mestinya kalau dalil ada, madlul ada. Tapi ini dalilnya ada, madlulnya kamu anggap tidak ada. Karena kamu berpijak kepada satu dalil. Maka berarti ini keluar dari konsep motorid. Itulah efek dari kamu memaksa kalau tidak ada dalil, maka pasti tidak ada madlul. Itu gambaran kedua ini ya. Gambaran yang paling mudah difahami mungkin gambaran yang pertama tentang Tuhan itu ya. Jadi yang pertama tentang bisa menafikan Tuhan, pada akhirnya yang kedua, bisa jadi dalil-dalil itu menjadi gugur statusnya. Artinya harus digugurkan karena kamu keliru menerapkan. Sesuatu yang sebetulnya sebagai dalil penunjang atau dalil-dalil yang lain menjadi hilang statusnya dia sebagai dalil. Kenapa? Karena dalilnya ada, madlulnya tidak ada. Berarti tidak motorid toh. Padahal dalil itu harus motorid gitu ya. Kalau dalilnya ada, madlulnya pasti ada gitu loh. Kalau kamu menemukan satu dalil hilang, tapi kan ada dalil yang lain. Kalau kamu paksakan, pokoknya kalau tidak ada dalil, maka tidak ada madlul. Kebetulan kamu taunya dalil cuma satu dan itu tidak ada ternyata. Maka status yang lain ini menjadi bukan dalil semua. Kenapa tidak disebut bukan dalil? Ya karena kok bisa dalilnya ada, madlulnya kamu bilang tidak ada. Begitu Pak ya, begitu. Jadi sama dengan logikanya begini. Orang ada cangkir ya. Bagi orang yang bisa melihat, ketika cangkir itu ada. Kalau tidak ada cangkir itu. Bagaimana dengan orang buta? Ada cara lain untuk memastikan cangkir itu ada. Misalnya diraba. Tidak mesti ketika tidak dilihat lalu cangkir itu tidak ada Pak. Orang buta tidak melihat tapi bisa memastikan cangkir itu ada. Yaitu diraba. Atau mungkin barangnya itu berapa beratnya. Lalu cangkir itu berapa beratnya. Lalu ditaruh cangkir di situ, dia tidak bisa melihat cangkirnya, tapi dia bisa melihat perubahan angka timbangan. Jadi banyak anasir-anasir untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Enggak hanya melihat. Kalau kamu anggap pokoknya kalau enggak terlihat lalu tidak ada, maka status bagaimana kalau kamu tidak lihat tapi kamu raba ada? Itu toh. Kiai Imaduddin menggunakan satu dalil saja yaitu melihat. Lalu karena melihat itu tidak ada melihat di situ, maka berarti cangkir tidak ada. Itu berarti menggunakan satu dalil. Bagaimana dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan keberadaan cangkir itu di atas meja? Ya, misalnya ya lagi kalau orang buta kan nggak penting dia lihat atau nggak lihat, dia masih bisa membuktikan cangkir itu ada walaupun tidak melihat. Ya, artinya tidak terlihat bagi dia, bisa jadi dipegang dan sebagainya. Artinya ada unsur-unsur lain. Ya. Atau tidak dipegang juga dia goyangkan kursinya atau kursinya besi dia goyangkan kelenteng ada bunyi beling, nah, berarti ada sesuatu, ada cangkir di situ ya. Nggak mesti dilihat Pak. Dalil itu banyak. Atau gampangnya beginilah, di rumah itu kalau ada suara pasti ada orang. Kalau ada dalil pasti ada madlul. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada suara, belum tentu tidak ada orang Pak. Ya. Gampangnya begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.